Terima kasih buat hadirat Tuhan, mengucap syukur Tuhan karena di dalam hadirat Tuhan perkara-perkara besar terjadi atas hidup kami. Mengucap syukur buat saat ini ketika kami datang dengan sakit penyakit, kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Pertobatan sudah terjadi, pemulihan pun sudah terjadi Tuhan. Kami nggak usah tunggu sampai ibadah ini selesai, ketika ada hadirat Tuhan perkara luar biasa terjadi. Ajar kami Tuhan supaya senantiasa kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Supaya timbul kesetiaan, ketaatan, kekudusan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hidup yang berharga ini. Kami berterima kasih buat masa depan kami yang ditanggung penuh oleh Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan buat apa yang sedang kami lewati saat ini. Karena kami tahu tangan Tuhan menyertai kami. Perlindungan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman kehidupan dan kami tahu Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami, menegur kami, merefresh hidup kami pulang diubahkan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Betul ya, luar biasa ya. Oke. Pagi hari ini saya mau bagikan kepada saudara perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Saya ulangi, kebutuhan dan keinginan. Di mata Tuhan atau di firman Tuhan, kalau saudara pelajari, Tuhan mempunyai perspektif yaitu dia melihat kehidupan manusia dinilai dari kebutuhan dan dari keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu kalau mau dirangkumkan adalah hal-hal yang esensinya sangat dasar dan luar biasa untuk kehidupan saudara. Seperti apa? Kalau firman Tuhan berbicara soal kebutuhan, itu berbicara soal keselamatan hidup, pertobatan, pemulihan, kemudian pengampunan, ya saudara bereskan hidup saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah ya kebutuhan. Bahasa Ibraninya kreia, ya, kebutuhan. Di satu sisi ada lagi yang namanya keinginan, ya keinginan. Keinginan nggak selalu salah, tapi banyak sekali keinginan yang kalau tidak terregulasi menjadi keinginan yang merupakan keinginan daging, epitomia bahasa aslinya, yaitu akhirnya menjerumuskan kita ke dalam banyak hal. Bahkan kita datang kepada Tuhan, kita berorientasi kepada keinginan daging tanpa kita sadar, dan kita minta-minta sama Tuhan, kita atur-atur Tuhan, ya kemudian kalau Tuhan gak kasih keinginan daging saya kecewa dan bahkan banyak orang meninggalkan Tuhan. Jadi saya gak heran kalau dasar firman Tuhannya tidak kuat, kemudian dasar kehidupannya itu hanya datang kepada Tuhan cuman mau supaya kepuasan keinginan dagingnya dipuaskan sama Tuhan. Saya gak heran orang-orang seperti ini meninggalkan Yesus pada akhirnya. Dalam tanda kutip mereka menganggap Yesus sebagai sosok dewa. Kalau dalam tanda kutip ini dewa gak cocok bagi saya cari dewa yang lain. Bahkan saya cari agama yang lain gitulah pokoknya ya. Nah ini yang mengerikan, ini betul-betul mengerikan. Kita akan lihat beberapa ayat ya, banyak sekali sebenarnya. Supaya saudara mengerti, jangan kejar-kejar mujizat. Kejar Yesusnya. Jangan kejar pemberian-pemberian Tuhan, kejar sumbernya gitu ya. Kejar sumbernya, makanya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Ini ayat yang selalu, dimanapun saya khotbah aja, ini selalu keluar nih ayat gitu. Karena ini ayat favorit saya dan ini dasar dari segala-galanya. Mungkin ayat ini gak populer kalau gak ada bagian keduanya, segala sesuatu ditambah-tambahkan. Bagian itu gak ada misalnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, titik udah. Mungkin gak begitu populer, populernya karena ada bagian keduanya, segala sesuatu ditambah-tambahkan gitu. Kita jadi suka bagian itu. Padahal bagian itu bukan urusan kita. Itu urusan kerajaan surga, itu kedaulatan Tuhan. Urusan kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ya toh. Bagian keduanya itu bukan urusan kita, bahkan itu ada kata ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan pun kita sudah dicukupkan sama Tuhan. Jadi nggak usah dikejar-kejar bagian itunya ya. Nah, Yesus, Tuhan kita yang luar biasa ini, adalah Tuhan yang penuh mujizat. Betul, penuh mujizat. Jangan dikejar mujizatnya, kejar Yesusnya. Saya suka dengan kebenaran ini ya. Kalau dulu waktu saya pulang misalnya dari Surabaya, pulang ke rumah, anak-anak masih kecil-kecil misalnya.
Sekarang mereka sudah 19 dan 12 tahun. Kalau mereka peluk saya, "Hi Dad, how are you? I miss you," gitu ya. Ujung-ujungnya ada gininya, oleh-olehnya mana? Oleh-olehnya mana? Ada maunya gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. 2 minggu lalu anak saya yang kedua mau pergi retreat 5 hari gitu ya. 5 hari mau pergi. Malam-malam dia keluar dari kamarnya, saya keluar dari kamar saya, ketemulah di tempat di depan kulkas, sama-sama kelaparan gitu, mau cari makanan. Loh, kamu belum tidur? Dia juga belum tidur, lapar, yuk makan yuk gitu. Buka kulkas, dia cari susu, saya cari roti gitu. Ya kan? Udah selesai kita makan berdua, kita peluk-pelukan, dia peluk saya. Gak ada kata-kata apa, dia cuma bilang gini, "Dad, I love you." Dia bilang gitu. Hening, cuman berdua, cuman peluk-pelukan aja gitu. Bagi saya itu indahnya luar biasa. Dia kejar saya, dia sayang sama saya. Gak ada embel-embelnya, gak ada lagi begini-begini, oleh-olehnya mana? Dipeluk, "I love you Dad," besok beliin sesuatu ya, gak ada gitu-gitunya. Dia cuman peluk, dia cuman katakan, "I love you Dad." Yuk kita kejar Yesus yuk. Kejar sumbernya. Saudara akan dipuaskan. Kalau saudara kejar-kejar yang namanya mujizat lah, kemudian berkat lah, ya, kita nggak akan pernah dipuaskan. Udah gitu, kita pengertian berkat juga salah gitu. Ya, saya tahun lalu sempat menulis bukunya, sempat tertunda karena saya sakit, nanti saya ceritain. Mudah-mudahan segera selesai. Saya sedih lah dengar orang ngejar-ngejar berkat itu, udah gitu artinya salah lagi. Berkat diartikan dengan materi gitu. Nggak ada hubungannya sebenarnya sama materi. Berkat itu ya sebenarnya kalau dirangkumkan dalam satu kata, saya udah pelajari, saya udah keluarin tuh kata berkat dari Kejadian sampai Wahyu. Bahasa aslinya kreia, barak, esher sama makarios kalau di Perjanjian Baru. Itu sistematis teologi kita hebat loh. 1500 tahun ditulis Alkitab kita oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam waktu yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Hebat loh Alkitab kita. Nah artinya kalau mau diartikan dalam satu kalimat begini, berbahagia menerima rancangan Tuhan untuk dikelola. Nah, itu arti berkat yang sebenarnya. Saya ulangi ya, berbahagia menerima rancangan Tuhan untuk dikelola. Karena kita semuanya adalah pengelola, bukan pemilik. Kemudian berbahagia menerima rancangan Tuhan berarti apa? Berarti kita ini sebagai pengelola harus jadi dewasa. Jadi sebenarnya berkat Tuhan adalah ketika saudara bertumbuh jadi dewasa rohani, saudara sedang diberkati Tuhan. Gak ada hubungannya sama materi. Jadi kalau ada orang memperkatakan begini ya, ini kita harus luruskan. Orang memperkatakan begini, "Aku memperkatakan berkat finansial atas hidupmu." Itu perkataan yang sah sebenarnya. Berkatnya bukan finansialnya. Finansialnya adalah unsurnya. Berkatnya adalah saya cakap mengelola finansial saya. Saya ulangi ya. "Aku memperkatakan berkat finansial atas hidupmu." Itu perkataan kalimat yang sah. Tapi artinya bukan, "Oh ya terima kasih Tuhan aku dapat uang, dapat materi." Bukan itu. Materi uangnya tuh unsurnya. Berkatnya adalah saya cakap mengelola finansial saya, itu. Aku memperkatakan berkat kesehatan dalam hidupmu. Kesehatan unsurnya. Berkatnya adalah saya cakap mengelola kesehatan saya. Jadi semuanya kembali mengacu kepada kedewasaan rohani, karakter. Makanya Paulus katakan begini, "Aku bermegah di depan kesengsaraanku." Karena itu adalah kesempatan di mana aku bisa belajar tekun. Tekun berarti sabar dan bertahan. Karena aku belajar tekun, itu akan menghasilkan buah yang dinamakan tahan uji dan pengharapan. Tahan uji dan pengharapan adalah buah dari ketekunan. Ya, itu nanti saudara bisa baca di Roma, ya. Roma 5 ayat 3-5. Ya, sekali lagi ya, kesengsaraan itu faktor eksternal. Kesengsaraan bisa datang kapan aja, ujian bisa datang kapan aja, cobaan bisa datang kapan aja. Berarti setiap hari harus siap. Enggak seperti waktu masih sekolah dulu, ujian dikasih jadwal. Kita belajarnya udah deket-deket, udah mau besoknya mau ujian baru kita belajar hari ini. Amin, saya amin duluan, saya begitu soalnya dulu. Ya kan? Tapi sekarang yang namanya ujian kehidupan kan enggak gitu, bisa datang kapan aja. Berarti tiap hari harus mempersiapkan diri. Hubungan intim sama Tuhan gaya hidup, bukan keharusan lagi. Keharusan adalah faktor eksternal. Capek, lupa, berontak, nah itu. Kalau saudara mau tahu apakah saya udah masih di level keharusan atau level gaya hidup. Level keharusan capek, lupa, berontak. Selalu gitu. Kalau capek, lupa, berontak tuh masih di level keharusan. Kayak anak kecil kan disuruh diharus-haruskan. Harus gosok gigi, harus makan, harus tidur gitu. Kalau nggak dia lupa lah, dia capek lah, dia malas. Capek itu berarti udahlah malas gitu. Nggak konsisten gitu. Atau nggak ujung-ujungnya berontak. Nggak mau gitu.
capek, lupa, dan berontak adalah level keharusan. Seringkali kita baca firman sama doa di level keharusan. Jangan ada di level itu, naik level yang lebih tinggi. Gaya hidup. Gaya hidup berarti nagih dari dalam. Nagih dari dalam sini. Aku mau baca firman. Walaupun saya capek-capeknya pulang malam, tetap aja harus baca firman, harus doa dulu. Berkali-kali saya tidur, ada buku lah, ada firman lah di atas ini sampai besok pagi, sampai kadang-kadang lecek bukunya. Saking cintanya sama Tuhan. Yuk saudara sayang sama Tuhan yuk. Tanpa kondisi tapi ya, tanpa kondisi. Jadi waktu datang kepada Tuhan tuh betul-betul mengasihi dia. Aku mau tahu lebih lagi tentang Engkau ya Tuhan. Gak ada embel-embelnya tapi. Gak ada syarat-syaratnya gitu loh. Ya, cinta sama Tuhan seperti begitu. Oke, kita belajar ya. Jadi kalau dirangkumkan lagi, berkat adalah ketika saudara menghadapi sebuah kesulitan hidup, kesengsaraan hidup yang diubahkan bukan kesengsaraannya, tapi saudara yang diubahkan. Kesengsaraan itu urusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Mau diubahin, mau enggak, itu urusan Tuhan. Kita tetap senantiasa mengatakan, Tuhan Engkau baik, titik, udah. Ketika kita mengatakan dan belajar seperti itu, berarti kita sedang diubahkan Tuhan dan kita menjadi dewasa rohani. Kita sedang diberkati Tuhan. Makin kita dewasa, kita diberkati Tuhan. Makin kita berubah, kita diberkati Tuhan. Itu kuncinya. Itu kunci daripada berkat yang sebenarnya. Oke, Markus 2, ayat 1-4 mengatakan begini. Markus pasal yang kedua, ayat 1-4. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saya mau ajak saudara ke dalam peristiwa ini, ya. Bayangkan tempat yang begitu ramai, penuh sesak, ya. Yesus ada di depan, lagi sedang berkhotbah, kasih sharing firman dan lain sebagainya. Orang lumpuh ini, Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang dengar duluan tentang mujizat-mujizat yang Yesus ajarkan dan lakukan. Kemudian nggak tahu siapa yang inisiatornya, mereka katakan yuk kita ketemu Yesus. Mereka punya keinginan satu, kalau baca cerita ini. Supaya sang lumpuh ketemu sama Yesus dan sang lumpuh disembuhkan sama Yesus. Betul? Kejar mujizat. Nah, yang saya kagum ya sebenarnya dari cerita ini ya. Mereka orang Sunda bilangnya kekeh gitu ya. Kayaknya nggak ada nyerahnya gitu. Saya nih, kalau lagi di antara 4 orang itu yang lagi bawa tilam, masuk ke ruangan rame misalnya ya, Yesus di depan, bawa orang lumpuh loh, ya berempat nih. Mau masuk misalnya, tempatnya udah rame, pasti saya bilang gini, pulang aja yuk. Lain kali, kalau udah tahu ada KKR-nya Yesus, lihat yang benar, ya. Kalau cek Instagram lihat yang benar, jamnya jam berapa, ya kan? Datangnya lebih cepat, udah tahu bawa orang lumpuh. Datang sejam sebelumnya biar duduk di depan gitu loh, ya kan? Ini udah ramai kayak begini, udah pulang aja yuk gitu. Kalau saya begitu. Males lagi. Kalau cuman sendirian ya bisa lah nyempil sampai ke depan. Ini berempat bawa orang lumpuh. Kalau saya pasti pulang. Udah kita cari lagi schedule berikutnya di mana, kita samperin tuh Yesus. Kita datang lebih pagi. Bener nggak? Ya kan? Kalau saya begitu ya, saya nggak tahu saudara. Saya begitu, malas sudah ngeliatnya, udah rame orang penuh sesak. Ini enggak, niat banget gitu loh. Niat naik ke atas atap. Sekali lagi ya, bawa orang lumpuh loh. Alkitab tidak mendokumentasikan apakah lubang di atas atap itu udah ada atau harus dibobok atapnya. Kalau itu harus dibobok di atapnya, itu berarti kan keribetan yang berikutnya. Mereka naik dulu ke atas misalnya ya, terus sama temannya begini. Dia harus ngebobok supaya nanti tilamnya diturunkan di depannya Yesus kan. Jadi dia dari bawah harus begini-begini. Iya, tunggu, Yesus di situ. Ya, mundur dikit. Iya, oke, tandain ya gitu. Udah gitu belum lagi perkakasnya harus dibawa ke atas. Ribet kan? Makanya saya bilang apa? Kalau saya pulang. Ribet banget. Ini berarti keinginannya luar biasa. Udah gitu nih oke deh ya, udah beres dibobok atau dibuka atapnya. Naikin orang lumpuh ke atas kan gak gampang.
Alkitab tidak mendokumentasikan orang lumpuh ini beratnya berapa. Kalau beratnya 100 kilo gimana kalau dia gemuk? Ayo. Naikinnya kan ribet. Pasti pakai, zaman itu kan pakai tali lah naikinnya. Pelan-pelannya 1, 2, 3 tarik. Pasti di bawah juga ada yang bantuin gitu, megangin. 1, 2, jangan sampai jatuh, udah lumpuh makin lumpuh ntar. Ya kan, tarik pelan-pelan, udah berat banget pasti sampai ke atas. Udah sampai di atas, harus diturunin lagi. Harus diturunin lagi dari atas ini. Dan menghadapi semua jemaat yang pasti pada kaget. Bayangin saya lagi khotbah begini tiba-tiba ada tilam turun. Berhentilah kita ibadahnya sekarang langsung. Apaan nih? Kan itu kan semuanya kalau dipikirin semuanya. Sekali lagi kalau saya pulang. Gak mau kayak gitu-gituan, ribet. Lalu aja urusin sendiri, gue gak mau. Ini enggak, nih niat banget nih. Ini benar-benar kelompok ini niatnya luar biasa. Punya satu keinginan, ngejar apa? Ngejar mujizat. Mungkin rumahnya jauh kita gak tahu. Udahlah gak ada kesempatan lagi. Yang berikutnya jauh, Yesus khotbahnya 100 mil dari sini. Udahlah gak bisa lah, ini cuma kesempatan satu-satunya. Pokoknya gua harus sembuh gitu dia ngomong gitu mungkin kan. Diturunin lah airnya. Nuruninnya kan juga ribet. 1, 2, 3, 1, 2. Miring. 1, ribet banget ya pokoknya. Setelah melewati semua keribetan ini. Sampai di depan Yesus. Mereka kan udah pasti sering dengar kalau Yesus lagi menyembuhkan seseorang. Biasanya kalau menyembuhkan seseorang apalagi yang lumpuh ngomongnya gimana sih? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya kan, kita aja udah tahu, kita udah sering dengar kata-kata Yesus begitu di firman Tuhan. Ya kan? Ini ya, udah lewatin begitu banyak keribetan. Akhirnya sampai di depan Yesus. Nih, coba lihat ayat 5. Kita baca coba. Ayat 5 coba. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak. Imanmu menyelamatkan engkau, berjalanlah. Enggak. Apa dia katakan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kalau film kartun ada bunyi begini tuh. Ngek. Penonton kecewa. Itu pasti ya, saya bisa ngebayangin tuh si lumpuh waktu itu. Dia pasti kan mungkin teman-teman kan di atas yang berempat, kan lagi nurunin dia. Dia pasti ngomong gini, lu udah kasih tahu nggak? Gue butuh kesembuhan, bukan dosa diampuni. Lu udah kasih tahu nggak? Lu udah WhatsApp nggak tadi sama dia? Sama orang gereja? Sama koordinator? Gue butuh kesembuhan. Pasti kecewa. Ini yang saya katakan dari tadi. Ya, perhatikan ini dan catat ini baik-baik di hati saudara. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Saya ulangi ya. Sebentar lagi saudara akan makin mengerti. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Dengan kata lain, lebih baik orang ini lumpuh seumur hidup, tapi dosanya diampuni, dia bertobat terima Yesus, ujung-ujungnya masuk surga. Daripada disembuhin, dikasih keinginannya, kebutuhannya nggak beres, ujung-ujungnya neraka. Bukan Tuhan seperti itu. Makanya ketika saudara datang ke Tuhan butuh mujizat lah, butuh hal-hal besar lah, dia selalu mau berubah dulu. Aspek hidupmu apa yang belum berubah? Catat ini. Tuhan adalah Tuhan yang penuh mujizat. Kalau melakukan mujizat tinggal balikin tangan, plek, terjadi mujizat. Satu-satunya hal yang Tuhan tidak mau, bukan tidak bisa ya, tidak mau, Tuhan bisa segala sesuatu, tidak mau turut campur adalah perubahan karakter saudara. Dia kasih kebebasan untuk memilih. Mau berubah silakan, mau berubah bagus. Aku ada kuasa, kalau kamu nggak sanggup aku kasih kuasa nih. Semuanya tersedia. Kalau kamu nggak mau juga terserah. Makanya perjalanan ke Emmaus, Alkitab mencatat begini. Dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Kan jalan sama muridnya kan? Muridnya belum lihat dia kan? Alkitab mencatat dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti apa? Ada satu sisinya Yesus yang ingin diundang masuk. Puji Tuhan diundang masuk. Dan akhirnya mereka lihat Yesus. Dia tidak akan paksa saudara. Free will. Makanya kasih adalah keputusan bukan perasaan.
1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu murah hati, tidak cemburu dan lain sebagainya. Terus itu definisi kasih kan? Enggak ada satupun daripada kasih itu yang adalah perasaan. Enggak ada. Keputusan. Makanya kasih yang sebenarnya adalah ketika saudara diperhadapkan dengan memilih yang jahat dan yang baik, saudara memilih yang baik, itu kasih yang sejati. Tuhan sanggup nggak merubahkan saudara semuanya mengasihi dia? Sanggup, tapi semua jadi robot. Jadi robot. Dibuat semuanya damai di bumi ini, bisa? Bisa. Tapi jadi robot. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu adalah keputusan. Dan ketika kita mengambil keputusan itu, kasihnya silang dan saling. Silang dan saling itu indah. Karena Tuhan mengambil keputusan untuk mengasihi, kita juga begitu. Makanya ya, yang namanya kasih beda sama jatuh cinta. Dunia mengenal jatuh cinta. Makanya orang dunia ketika masuk dalam pernikahan mengenalnya jatuh cinta. Kenapa? Jatuh cinta itu perasaan, bukan keputusan. Ketika perasaannya hilang, hilang juga pernikahannya. Tapi yang namanya kasih adalah keputusan. Walaupun perasaannya yang waktu pacaran seperti ada nervous di sini kan, kupu-kupu, butterfly katanya orang Amerika. Setelah 5 tahun, 10 tahun nikah, udah kagak ada rasa-rasa kayak begitu. Udah ngelewatin sakit hati, sebel, kesel sama pasangannya gitu kan. Kenapa bertahan? Karena mengambil keputusan untuk tetap mengasihi, kasih agape. Makanya pernikahan orang Kristen harusnya selamanya. Beda teh, kasih sama jatuh cinta. Beda, makanya namanya jatuh cinta bukan naik cinta, jatuh. Karena letaknya di perasaan, letaknya di emosi. Emosi itu bisa terusik, bisa hilang kapan aja. Tapi yang namanya kasih itu abadi. Mengambil keputusan. Makanya kalau saudara baca 1 Korintus, definisi daripada kasih, itu semuanya keputusan, gak ada yang perasaan. Gak ada bangun-bangun pagi, aduh rasa-rasa murah hati nih, gak ada. Murah hati itu keputusan, aku mengambil keputusan untuk murah hati, aku mengambil keputusan untuk tidak mementingkan diri sendiri, gitu loh. Indah ya Tuhan ya. Makanya ambil keputusan, makanya Tuhan tidak mau turut campur. Dia tidak akan paksa saudara. Makanya ketika saudara akhirnya mengambil keputusan mau jadi dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh kerohaniannya, mujizat tinggal tunggu waktu. Dia nunggu dulu, makanya dia adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Nih ya, contoh lagi, supaya saudara makin ngerti. Kita sebagai orang tua, kita punya, kebanyakan sini udah orang tua ya, punya anak ya. Kita mau dong ngasih mereka yang terbaik, yang bagus, yang mereka inginkan lah gitu ya. Waktu mereka masih kecil-kecil, waktu anak saya masih kecil misalnya. Anak saya ini yang kedua nih suka Lego. Ya, saya jadi suka Lego gara-gara dia nih. Ya. Waktu kita pertama kali masuk ke toko Lego, pertama kali nih waktu dia masih kecil ya. Saya belajar juga kan pertama kali soal Lego. Di situ saya belajar, oh di semua boxnya tuh ada umur. 2-4, 4-6, 8-10, 16 ke atas. Waktu saya lihat 2-4, saya nggak minat. Bloknya gede-gede, jelek lagi kalau udah jadi kayak anak, ya mainan anak kecil lah. Tapi ketika saya lihat mainan yang 16 ke atas, bagi saya, wah tuh keren banget Legonya gitu. Kalau jadi juga bagus banget. Cuman waktu anak saya masih umur 2 tahun, nggak mungkin saya kasih yang umur 16 tahun. Hancur sama dia. Hancur, saya pengen banget kasih yang 16 tahun. Wow keren banget nih. Nggak bisa, karena dia belum siap untuk ngelola. Dia belum dewasa. Saya harus kasih yang umur 2. Dengan beranjaknya dia terus makin dewasa, perkara-perkara besar terus dititipkan dalam hidupnya. Begitu juga Tuhan. Makanya talenta itu dititipkan 5, 2, dan 1 toh. Alkitab dengan jelas di Matius 25 mengatakan sesuai kesanggupan masing-masing. Ada yang sanggup 5, ada yang sanggup 2, ada yang sanggup 1. Tuhan cuma minta 1, kelola. Yang 5 dan 2 jadi double, Tuhan katakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Yang 1 gak diapa-apain, engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Ngeri loh kata-katanya. Jadi walaupun masih kecil gak apa-apa, kelola aja sama-sama Tuhan. Nanti jadi besar kok. Bermitra sama Tuhan jadi besar. Gak usah banding-bandingin sama orang lain, hubungan sama Tuhan aja. Itu mentalitas owner sama steward. Mentalitas pemilik sama pengelola, beda. Kalau pemilik kita banding-bandingin sama orang lain, kan milik, kita merasa memiliki. Tapi kan kita nggak begitu. Kan
Mazmur 24 mengatakan semua yang ada di bawah langit punyanya kerajaan surga. Jadi saya pengelola toh. Kalau saya pengelola berarti saya harus bertanggung jawab sama Tuhan. Ketika saya bertanggung jawab sama Tuhan, saya akan stop banding-bandingin sama orang lain. Saya akan bertanggung jawab sama Tuhan. Dari itu aja kita merdeka. Makanya kenapa? Kebenaran memerdekakanmu. Makanya carilah kebenaran. Itu maksudnya. Ternyata cek dan recheck lagi. Orang lumpuh ini belum bertobat. Percuma disembuhin kalau dia nggak bertobat. Bertobat dulu, beres dulu, dosanya diampuni dulu. Setelah itu beres, nanti saudara baca lagi di rumah. Ya di Markus 2 ini, di ujung daripada perikop cerita ini, akhirnya dia disembuhkan Tuhan. Dan semua orang takjub melihat mujizat yang Yesus adakan. Tapi sebelum keinginannya dijawab, kebutuhannya beres dulu. Jadi kalau lagi minta sesuatu sama Tuhan, bilang gini, Tuhan, apalagi dalam hidupku yang masih belum beres. Aku masih mau harus tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Supaya perkara-perkara besar nanti Tuhan titipkan dalam hidupku. Aku mengejar Engkau ya Tuhan, bukan kejar mujizatnya. Orang kusta disembuhkan 10, yang balik cuma 1. Karena yang 9 terpesona sama pemberian Tuhan. Sama seperti anak kecil, ketika dapat kado, terpesona sama pemberiannya, kabur sama pemberiannya. Anak-anak saya begitu dulu waktu masih kecil. Dikasih kado, ngacir sama kadonya. Orang tua bilang apa? Bilang apa? Terima kasih, thank you dad. Waktu bilang terima kasih juga kita nggak dilihat. Yang dilihat kadonya. Thank you dad, thank you mom. Nggak dilihat, kita nggak peduli. Dia bilang terima kasih karena disuruh. Dia terpesona sama pemberiannya. Orang kusta yang 9 terpesona sama pemberian Tuhan. Ye, sembuh, kabur. Yesus tanya gini sama yang satu. Yang satu datang terpesona sama sang sumber. Makasih ya Tuhan. Yang 9 mana? Tahu, kabur. Ada perkenanan ekstra Tuhan mau kasih. Kesembuhannya belum sempurna. Nanti saudara baca di Lukas 17 ayat 17 sampai 19, nanti saudara baca di rumah. Catat aja. Kalimat bahasa Indonesianya kurang jelas sebenarnya. Dikatakan begini, makanya harus terus baca bahasa asli ya. Kalimatnya gini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahasa Inggrisnya, thy faith has made you whole. Kata whole itu artinya kesembuhanmu sempurna. Maksudnya apa? Bekas kustanya hilang. Yang 9 disembuhin, bekas kustanya masih ada. Makanya Yesus tanya gini, mana yang 9? Belum selesai. Kesembuhannya belum selesai. Udah kabur, terpesona karena disembuhin. Ye, sembuh. Ada perkenanan double. Mana yang 9? Cuman 1 yang balik, terpesona sama sang sumber. Thank you ya Tuhan. Imanmu menyelamatkan engkau, kesembuhanmu sempurna, bekas kustamu hilang. Tidak ada satupun orang akan tahu bahwa engkau bekas pengidap kusta. Yang 9-nya ketahuan, masih ada bekasnya. Yuk terpesona sama Yesus. Banyak perkara besar dia siapkan bagi saudara. Dia adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Ada seorang anak muda datang kepada saya, kira-kira ini cerita sudah lama sekali. Kira-kira 19 tahun yang lalu, tahun 2000 atau 2001 saya lupa. Di rumah saya sedang terjadi komsel, kelompok sel. Semua udah pulang kecuali dia. Dia nggak pulang. Setelah dia nunggu semua pulang, dia datang kepada saya bilang begini, Kak, manggil saya Kak, tolong doain dong. Doain apa? Saya butuh mujizat. Mujizat apa? Saya tanya lagi. Ini masalah pribadi sih. Ya oke. Saya cuma kasih tahu sekali itu, tapi langsung doa ya. Dia bilang gitu. Apa? Saya lagi doa sama Tuhan, saya pengen cepet-cepet Tuhan kasih 20 juta. Buat apa? Saya tanya gini. Ya saya lagi berdoa nih selama ini, saya ingin supaya cepat dikasih gitu, dia bilang gitu. Kenapa? Masalah pribadi tolong ya nggak usah ditanya-tanya lagi, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya makin gusar dong hati saya bilang enak aja. Ntar saya salah doa, nggak mau saya. Maaf, kalau kamu minta saya doain, saya harus tahu kenapa, 20 juta buat apaan, saya bilang gitu. Sekali lagi ya, saya kasih tahu cuman sekali aja ya, habis itu langsung doa ya. Saya nggak pernah bilang iya loh. Dia selalu gitu-gitu tuh kalau ngomong. Saya ada utang 20 juta, ayo doa. Makin ini dong, makin terganggu dong saya. Sorry, 20 juta utang kemana? Saya bilang gitu. Dia kesel loh. Dia kesel. Kan tadi saya udah bilang langsung doa.
Yaelah, ngatur-ngatur saya di rumah saya loh. Udah malam lagi. Saya bilang ini sorry, saya mau doain. Cuman saya harus tahu nih duduk permasalahannya gimana. Kita nggak asal doa dong, kita harus ngerti dulu kenapa nih gitu. Ya karena aku udah bilang tadi. Utang 20 juta, ya utang kemana? Kan masalah pribadi, ngerti. Tapi kalau kamu minta saya doain kamu, saya harus tanya. Kalau enggak apa-apa, saya nggak akan doain, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, nggak usah kasih tahu juga nggak apa-apa. Terserah kamu kok. Udah mulai kesel nih. Sekali lagi ya, saya kasih tahu udah gitu langsung doa nih. Utang kredit card, tuh ayo cepetan. Doa. Aduh, saya makin gusar lagi. Hah, kredit card? Dan itu tahun segitu gede loh, 20 juta ya kan. Saya langsung tanya lagi dong. Buat beli apaan 20 juta? Iya dong. Saya mau tanya dong, ini anak masih muda loh, masih berapa waktu itu umurnya ya, 20 atau berapa gitu. 21 tahun atau berapa? Beli apaan 20 juta di kredit card? Saya mau tahu dong ini orang kenapa nih bisa pakai kredit card segitu banyak. Marah, kali ini dia marah. Tahu gak dia bilang apa? Susah banget sih suruh doa. Hamba Tuhan macam apa nih? Marah-marah tiba-tiba. Di rumah saya loh. Udah malam loh. Terus saya bilang gini, sorry, saya nggak akan doain sampai saya tahu semuanya. Tiba-tiba dia nangis. Saya kesel sama papa saya. Nah loh, dari utang kesel sama papanya tiba-tiba. Saya benci sama papa saya katanya. Kenapa? Ini semua gara-gara dia katanya. Gara-gara dia? Saya dari kecil dibanding-bandingin sama adik saya katanya. Adik saya selalu dibilang lebih cantik dari saya. Sampai saya tumbuh besar ini sampai gak percaya diri. Ambil nangis-nangis. Terus hubungannya apa sama kredit card? Iya itu gara-gara itu makanya saya akhirnya beli baju. Dan setiap kali saya beli baju saya rasa enak. Tapi saya kan gak punya uang. Jadi saya waktu gesek-gesek kan enak banget tuh. Beli baju baru untuk nutupin ketidakpercayaan diri saya. Ini semua gara-gara papa saya benci sama dia. Ketahuan kan akar masalahnya tuh. Langsung saya bilang gini, nah dari tadi dong kasih tahu. Nah sekarang kita doa ya. Dari tadi kayak, ya gimana? Kan baru tahu sekarang duduk permasalahannya kan. Sekarang saya bilang gini, nah sekarang kan saya ngerti masalahnya apa. Sekarang kita akan doa pengampunan. Bukan doa minta uang. Kita doa supaya kamu ngampunin papamu, ini kan akarnya. Betul gak? Tuhan udah tahu kamu perlu bayar utang gak? Tuhan bisa melakukan mujizat kapan aja kan? Tuhan bisa kasih uang kapan aja. Tapi Tuhan mau kamu berubah dulu. Jadi kita doanya supaya kamu ngampuni papamu. Ngamuk. Berdiri sekarang dia. Berdiri, saya lagi duduk dia berdiri tiba-tiba. Hamba Tuhan macam apa sih ini? Aku udah kasih tahu semuanya. Sekarang suruh doa ngampunin papa. Ngapain? Saya dalam hati gini, gue ditampar nih. Dia kan berdiri depan saya kan. Aduh Tuhan, betapa ironisnya hamba Tuhan ditampar di rumahnya sendiri. Ngeri loh ngeliatin mukanya tuh ngeri banget. Udah marah-marah saya ditampar. Tinggal tunggu waktu aja ditampar. Saya kaget juga dia marah-marah kan. Teriak-teriak pokoknya. Singkat cerita, ya ini akhirnya sampai jam 2 pagi. Dari jam, kalau nggak salah jam 9.30 malam, nih ngomong terus sampai jam 2 pagi. Capek loh. Akhirnya setuju berdoa. Karena saya bersikeras, saya bilang kalau kamu nggak mau saya doakan begitu, go ahead, kamu silakan pulang. Saya tidak akan doain yang lain. Tuhan bukan dewa. Banyak orang datang ke hamba Tuhan ya, kadang-kadang jadi kultus individu tuh. Ya datang. Saya berapa minggu lalu tuh ada di kebaktian di Jakarta ini. Datang, Pak, ini sakit. Ayo doa Pak, doa. Buset deh, udah kayak dukun tuh gak rasanya. Dia bilang, Bu, tunggu Bu, bentar Bu. Kita ngobrol dulu Bu, tenang ya Bu ya. Kultus individu, ngeri kan kalau kayak begitu. Nah akhirnya kita doa, saya suruh dia ngulangin apa yang saya ngomong ketika kita
proclaim gitu ya, kasih tahu bahwa kamu tuh ngampunin bapak. Itu sampai guling-guling di bawah. Keluar busa dari mulutnya. Karena begitu kepahitan sama bapaknya. Malam hari itu dia lepaskan pengampunan. Kira-kira jam 3 pagi selesai doa, dia minta maaf. Maaf ya kak, aku lega sekarang, makasih ya kak. Aku lapar kak, boleh makan gak? Kurang ajar. Kurang ajar. Minta doain, marah-marah, ujung-ujung minta nasi goreng. Ujung-ujung. Beli nasi goreng di luar tuh, untung ada, kalau Jakarta kan 24 jam tuh nasi goreng lewat-lewat. Beliin makan dulu, makan anterin pulang. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam satu minggu, dia ada di tengah-tengah sebuah transaksi bisnis, jual beli. Biasanya dapat apa tuh orang yang tengah-tengah? Komisi tuh. Saudara tahu komisinya berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 jutanya buat masuk kantong dia. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Karena dia sudah bertobat. Karena Tuhan menjawab kebutuhannya, kredit cardnya dipotong sama dia. Aku nggak butuh pakai kredit card. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan kasih keinginan dia, dikasih 20 juta, dipakai lagi nggak kredit cardnya? Pakai lagi. Pakai lagi. Ngerti maksud saya ya? Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Makanya jangan kejar-kejar mujizat, kejar Yesusnya. Ketika saya beres, ketika saya tumbuh dewasa, ketika saya makin dewasa rohani, perkara besar jadi sama hidup kita. Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Mau itu terjadi nggak terjadi, terserah Tuhan, tetap kita katakan Tuhan engkau baik. Ini kitanya berubah. Jadi isi doa kita bukan transaksional sama Tuhan. Doanya isinya transaksi melulu, udah kayak apaan aja tau nggak? Tuhan, tolong Tuhan. Kalau aku lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Kalau Tuhan lakukan itu, baru nanti aku lakukan ini. Transaksi sama Tuhan. Datang ke hamba Tuhan juga begitu. Bapak tolong, saya nggak salahkan orang minta doa. Cuman jadi kultus individu akhirnya. 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu tuh, saya sempat doain orang 1 tahun, 7 orang sakit, 7-7-nya meninggal semua. Ayo. Langsung pada ketakutan. Tadinya aku meminta doa sama dia, nggak jadi, ngeri. Nggak jadi, ntar habis doa berkat aku langsung pulang, ngeri. Nggak mau ketemu dia juga, ngeri. Pendeta penyambut nyawa ternyata. Sempet loh ada julukan begitu, sempet. Sampai tiba-tiba satu keluarga denger nih, saya waktu doain orang meninggal gitu kan. Satu keluarga telepon saya, Pak, ini mau cerita dulu nih Pak. Ini papa nih ya, kan udah sakit Pak, sakit keras. Duit udah keluar banyak nih Pak. Nah papa nih sekarang kita taruh di rumah aja, kita udah pasrah. Home care Pak. Jadi kita udah pasrah Pak. Nah gini nih Pak, kita denger nih Pak. Nah ampun deh kita denger. Katanya Pak, Bapak kalau doain orang, orangnya cepat ketemu Yesus. Jadi kita udah berembuk Pak sekeluarga, kita mengundang Bapak ke rumah. Untuk doain Papa. Nah loh, terus bahasanya diplomatis banget, supaya Pak yang terbaik terjadi sama Papa. Terbaik terjadi, supaya Papa cepat-cepat mati, maksudnya gitu kan. Supaya yang terbaik terjadi. Saya pas ada waktu saya datang di Jakarta. Waktu perjalanan ke sana dengan istri saya di mobil, saya bilang gini, lucu juga ya, biasanya hamba Tuhan dipanggil doa kesembuhan, ini enggak, doa kematian. Ngeri kan? Sampai di sana, masuk kamar, saya minta izin, saya boleh baringan sama om ya gitu. Dia kan tidur tuh, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah lumpuh, saya tidur sama dia, baringan. Om, doa ya om. Saya baringan sebelahnya. Udah nyanyi, semua nyanyi. Nyanyi nyembah Tuhan. 1 jam lah kita di situ. Di tengah-tengah lagi puji-pujian penyembahan, si om ngomong sama saya, Pak, tadi yang saya lihat bukan bapak sama istri saja yang datang, lebih dari 2 yang datang. Langsung keluarganya kisruh, malaikat penjemput, Buset deh, ampun. Singkat cerita kita doa, habis doa saya diajak makan siang di rumahnya. Mukanya lega semuanya. Seolah-olah kayak gini, makasih ya Pak udah didoain, sekarang tinggal tunggu waktu aja nih gitu. Seolah-olah. Udah selesai saya pulang. 1 minggu setelah itu saya dapat telepon. Pak, mujizat terjadi Pak. Apaan? Pak luar biasa loh Pak, Papa sekarang jalan Pak,
pulih total, bisa diajak ke mall, jalan-jalan luar biasa Pak. Thank you ya Pak, terima kasih. Saya juga seneng dong. Puji Tuhan ya, Tuhan jawab, luar biasa. Saya bilang sama istri saya, si Om sembuh loh. Luar biasa loh, pasien pertama sembuh katanya. yang lainnya mati semua. Makanya gak bisa kultus individu, kedaulatan dalam tangan Tuhan. Mau sembuh mau enggak, urusan Tuhan kok. Yang penting kita berubah, yang penting dalam sini beres. Ujung-ujungnya kekekalan sama Tuhan kok. Gak usah kasih kondisi sama Tuhan, gak usah kasih syarat sama Tuhan, gak usah kecewa sama Tuhan. Ya kan? Yang berikutnya nih. Coba saudara baca ini. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, pemimpin loh, ya datang kepada Yesus. Makanya dia datang malam-malam karena dia mau kasih pujian rupanya. Supaya teman-temannya nggak lihat. Isi pujiannya, kalau kita bahasakan dalam bahasa sekarang kira-kira begini. Yesus, memang luar biasa sih pekerjaan engkau. Kalau Bapak di surga tidak menyertai engkau, nggak mungkin kau bisa melakukan kayak begitu. Dengan kata lain, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dan konteksnya pujian loh. Memuji, memberikan sebuah apresiasi. Kalau kita dipuji, bahasa kita seperti apa sih? Bajunya bagus deh, makasih. Ya kan? Orang Indonesia kan gitu kan, atau enggak, bajunya bagus ya? Enggak, udah lama kok ini gitu kan. Rambutnya bagus deh, ngenyek. Biasanya kan begitu kan? Ya kan? Ayat ketiga, saudara baca coba ayat ketiga. Nggak ada hubungannya. Makanya Yesus adalah Tuhan yang selalu menjawab. Saya kalau baca ceritanya dia, kalau lagi baca rangkaian kata-kata, dahsyat. Banyak orang tersinggung pasti kalau dia ada sekarang nih. Pasti banyak tersinggung sama Yesus. Lihat nih ayat ketiga, dia nggak ada bilang-bilang terima kasih, nggak ada. Dia bilang gini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah loh. Bayangin kalau Yesus lagi khotbah di sini, saudara datang nih habis ibadah nih, datang. Yesus makasih ya, khotbahnya dahsyat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tersinggung nggak saudara coba? Bu Eli jangan diundang lagi deh, jangan. Tersinggung masih banyak orang, karena dia adalah Tuhan yang nggak ada neko-nekonya. Menjawab kebutuhan bukan keinginan. Nggak ada tuh bilang terima kasih ya, mana teman-temanmu yang lain. Datang sini dong kita komsel bareng, nggak ada. Kenapa? Karena orang Farisi adalah orang-orang yang tidak percaya kelahiran baru. Dijawab langsung kebutuhannya. Ayo dong, kamu jangan cuma muji aja, kamu harus percaya sama kelahiran baru. Baru kamu bisa melihat kerajaan Allah. Luar biasa Tuhan kita. Makanya terus kejar kedewasaan rohani. Ya, kejar kedewasaan rohani. Ayat yang terakhir saya bagikan kepada saudara. Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 dan 23. Ini ayat luar biasa. Dan ini ayat seringkali hanya dibaca sepintas aja. Markus 15 ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya. Kalau dibaca singkat aja kita mungkin nggak akan ngerti esensinya. Maksudnya apa? Gini. Anggur yang bercampur sama mur itu adalah penangkal sakit. Nah, udah menjadi tradisi tentara-tentara Romawi, kalau orang-orang disalib, di ujung sebelum kematian dia, dikasih anggur bercampur sama mur, supaya kematiannya dalam bahasa Inggris bearable, atau gampang atau bisa ditanggung dengan secara fisik, enak lah gitu. Penangkal sakit soalnya. Karena ketika berjam-jam tergantung di atas kayu salib, ini semua rusuk-rusuk ini sakitnya luar biasa. Goyang sedikit aja bisa menjerit saking sakitnya. Makanya ada dokumentasi ketika itu diberikan anggur bercampur dengan mur, itu orang-orang yang ada di atas kayu salib seperti dapat tenaga ekstra, mulutnya itu bisa begini. Cepetan kasih gitu. Nagih, dagingnya itu nagih. Karena itu penangkal sakit. Itu bagi mereka tuh sesuatu apa ya? Sesuatu yang meringankanlah beban mereka, kira-kira begitu. Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia, betul? Tubuhnya sama seperti saudara dan saya. Ketika disakiti sama, sakit juga. Dan tidak mau sakit. Punya keinginan secara daging untuk tidak mau sakit. Sama. Kayak saudara misalnya masuk ke dalam
dapur pagi-pagi, megang teko panas. Nggak sengaja. Tangannya pasti nolak. Au, pasti kan gitu. Nggak ada orang pegang teko panas. Au, tangannya gini terus. Au, nggak ada. Kan tubuhnya sakit. Kalau tubuhnya sakit, punya keinginan untuk tidak mau sakit toh. Masukin tangan ke dalam tas ibu-ibu misalnya, tiba-tiba ada peniti yang nongol gitu. Au, kan pasti gitu kan. Tangannya narik keluar, nggak mau sakit. Nggak ada yang au, digini-ginin terus tangannya, nggak ada. Makanya waktu saya pernah tur di fire station di kota apa tuh waktu itu, Anaheim atau apa. Itu orangnya bilang, itu kalau lagi masuk ke rumah yang banyak asapnya, itu ketika tangannya meraba begini ya, meraba tembok gitu, dia nggak begini tangannya. Karena kalau ada strum, itu kan dia nolak sakit. Nolak sakit itu dia otomatis bukan begini, tapi dia megang strumnya. Jadi ngerabanya harus begini. Jadi waktu tangannya nolak sakit, dia akan keluar tangannya. Nggak megang strumnya. Ada caranya, karena tubuh ini dirancang untuk tidak mau sakit. Yesus menolak keinginan dagingnya. Dia menolak anggur yang bercampur dengan mur, supaya kematiannya seperti yang dinubuatkan, anak domba Allah akan dihancurkan sampai titik penghabisan. Dia lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Dia mementingkan kebutuhan kerajaan surga daripada keinginan. Sampai titik darah penghabisan, dia masih memberikan contoh ini kepada saudara dan saya. Jadi sampai kapanpun, fokuslah kepada kedewasaan rohani. Kebutuhan kita harus dijawab. Saudara mungkin sudah dengar kesaksian saya. Kalau saudara sudah dengar, mohon maaf, saya cerita singkat aja. Tanggal 27 November kemarin saya terakhir kali ada di sini. Saya tadi lihat foto saya di pesawat, saya lihat. Terakhir kali saya di sini ketemu Ibu Eli ini tanggal 27 November tahun lalu. Itu saya udah sakit sebenarnya. Saya lihat fotonya, kan saya ada foto sama Ibu Eli. Mata saya udah gak benar tuh waktu itu. Cuman saya gak tahu. Singkat cerita, saudara mungkin udah dengar ya, saya kolaps di kamar mandi. Saya dibawa ke Singapura. Tanggal 2 Januari saya berhadapan dengan dokter memberitahu bahwa saya terdiagnosa kena acute myeloid leukemia, AML. Saya sebagai orang awam, saya nggak tahu, saya tanya sama dokter, stadium berapa, dokter bilang sama saya, Pak kalau kanker darah nggak ada stadiumnya, kanker darah itu adanya jenis. Jenis AML adalah jenis yang paling mematikan, jenis yang penyebarannya paling cepat, dokter mengatakan you are in the process of dying. Kematian Bapak cepat. Saya nggak punya asuransi untuk cover di Singapura, jadi saya bilang sama dokter, dok ada nggak tempat yang lebih murah? Itu di Mount Elizabeth waktu itu. Dia rujuk ke rumah sakit SGH, itu seperti rumah sakit umum gitu ya. Bagus tapi harganya lebih murah. Kita ke sana. Pertanyaan saya cuma dua, segera kepada dokternya, dok kapan saya harus mulai treatment, kemudian berapa biayanya? Dokter bilang nggak lebih dari seminggu Pak, harus mulai treatment segera karena ini penyebarannya sudah kemana-mana. Akut. Saya terkena yang namanya infiltrasi zat asing. Jadi setelah dites gitu ya, infiltrasi zat asing itu kecurigaan besarnya itu datang dari deodoran. Saya 2 tahun pakai deodoran, sudah sampai gatel, dipakai terus ya. Kalau olahraga sampai kebuka pori-porinya, akhirnya masuk kimianya gitu ya. Jangan habis ini ibu-ibu nggak pakai deodoran ya, pakai aja ya. Jangan ketakut, ini kan saya. Jadi prinsipnya begini, dokter mengatakan begini, kalau udah gatel atau rash, pakai apapun, mau sabun kayak mau stop. Itu berarti tubuhnya udah nolak. Kemudian dokter ngasih tahu juga sama saya, Pak hati-hati dengan yang namanya laundry katanya. Kalau saudara dengar Ibu Ani, itu ada tesnya dan kemungkinan besar memang ibu ini terkena akibat laundry. Laundry itu ada sabunnya kimia. Dan seringkali kita pakai laundry setelah kita dapat hasilnya, kita masukin sama plastiknya ke dalam lemari. Bahaya. Bahaya. Kalau terima laundry, plastiknya copot. Jangan langsung pakai. Kebas-kebasin dulu, angin-anginin dulu, beberapa hari setelah itu baru pakai. Dan jangan langsung masukin lemari. Sangat berbahaya. Ya, apalagi kalau saudara keringetan terus pakai itu, wah makin cepat masuk udah. Jadi saya ini terkena infiltrasi zat asing, itu tesnya cuma ada di sana. Jadi makanya tesnya baik sekali ya, 1 jam saya dibacain tesnya. Jadi akhirnya saya ngerti kenapa gitu. Karena saya praktisi hidup sehat, dokternya juga bingung kenapa kamu bisa kayak begini. Gitu. Akhirnya setelah tahu, dokter bilang Pak nggak lebih dari seminggu harus di kemo.
Waktu saya pulang, saya minta izin dulu pulang karena saya harus bawa anak saya yang kedua pulang. Karena anak saya yang kedua ini kemarin ikutan ujian nasional, dia harus pulang dulu gitu ya ke Jakarta. Dok, saya harus bawa pulang anak saya dulu. Saya minta izin. Oke, jangan lebih dari seminggu loh, harus balik cepetan atau nggak kamu di Jakarta terserah lah pokoknya. Kamu harus mulai kemo. Dia bilang ini penyebaran udah kemana-mana, udah akut, dibilang gitu. Saya sempat tanya umur saya berapa, dia nggak mau jawab. Nanti aja katanya. Aduh, makin ngeri kalau dokter bilang nanti aja. Waktu saya pulang, saya cuma bilang gini sama Tuhan, dan saya bilang sama istri saya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan kasih tahu siapa-siapa kecuali keluarga. Jangan taruh apa-apa di sosial media. Makanya bulan lalu ketika saya ada seminar sama hamba-hamba Tuhan, 200 hamba Tuhan di Surabaya, saya rada-rada cukup keras juga ngomongnya dalam hal ini. Kenapa? Kalau hamba Tuhan lagi sakit, minta dana, mau tahu caranya? Taruh infus di tangan, ya. Tiduran di tempat tidur, foto dari situ, mukanya gini. Pas fotonya jadi lihat dulu, kurang sakit, kurang sedih, foto lagi. Udah puas, mukanya udah sakit banget, upload di Instagram. Tulis di bawahnya, doakan saya sedang sakit. Wah. Lebih ekstrim lagi, taruh lagi di bawahnya. Doakan semoga Tuhan cukupkan dananya. Wah, kode keras. Lebih ngeri lagi, taruh lagi di bawahnya. Akun BCA-nya berapa? Terus taruh kata-kata yang paling hebat di bawahnya untuk menipu semua orang. Tuhan memberkati. Bagi saya, itu eksploitasi jemaat. Bagi saya itu manipulasi Tuhan. Saya paling gak suka begitu-begitu. Makanya kalau ngomong sama hamba Tuhan, saya marah-marah kalau dalam hal ini. Saya bilang, percuma khotbah-khotbah iman di sini ketika menghadapi kesengsaraan kesulitan hidup, ngejar pipa. Manusia dipakai Tuhan sebagai pipa berkat, jangan kejar pipanya dong, kejar sumbernya dong. Saya bilang sama istri saya, jangan masukin apa-apa di sosial media. Gak usah kasih tahu siapa-siapa. Just me, just us, and God. That's it. Udah gak ada siapa-siapa lagi. Saya kalau berdoa panggil dia Daddy, saya bilang, Dad, you heard him. Daddy dengar berapa tadi? Kalau Daddy mau aku berobat di situ, you will provide, Daddy akan kasih semuanya. Benar. Dalam 3 hari, dana yang dokter bilang ada di BCA saya, persis jumlahnya. Ayo. Saya bangga ceritanya, kenapa? Karena Tuhan saya tidak punya batas. Dan Tuhan saya adalah Tuhan yang saudara juga. Kalau dia mengasihi saya, dia juga mengasihi saudara, sama aja, nggak pilih kasih toh. Jadi bergantung sama dia. Efesus mengatakan, aku sediakan kepada engkau kuasa yang membangkitkan Yesus. Bayangin loh, aku menyediakan kuasa yang membangkitkan Yesus kepada siapa? Ada satu passwordnya, orang-orang yang apa? Percaya. Percaya aja sama dia. Saya bilang sama istri saya, nih ya, Tuhan kalau kasih ya, pas-pasan. Wah, nggak lebih, nggak kurang. Supaya apa? Perjalanan imannya ngeri-ngeri sedap. Saya bilang istri saya, kita berangkat. Beneran berangkat. Kalau Tuhan sudah mulai, dia akan akhiri dengan indah. Berangkat. Sampai sana kita cari kamar yang paling murah, kamar berempat. Dok, kamar yang paling murah berapa? Berempat. Oke, kita ke sana. Masuk kamar yang berempat, pertama masuk nggak ada orang. Puji Tuhan nggak ada orang. Dalam 1 jam penuh kamarnya. Pasien datang satu-satu. Sebelah saya makanan India, depan saya makanan bakmi, terus enek lama-lama. Kondisinya udah lemes, udah habis-habisan saya. Saya waktu masuk ke rumah sakit sana udah pakai kursi roda, saya udah gak bisa jalan. Kenapa? Karena semua komponen darah saya drop. Ada 3 komponen darah yang utama di darah ya. Trombosit, itu yang menutup luka. Leukosit itu darah putih, yang menjaga ketahanan tubuh kita. Sama darah merah itu penghantar oksigen. 3-tiganya drop, udah gak bisa jalan saya. Jalan dikit udah gini. Habis, darahnya udah mau habis. Drop, harus pakai kursi roda. Udah habis-habisan, karena apa? Namanya aja acute myeloid leukemia. Itu jenis yang persis didiagnosa kepada ibu negara kita, Ibu Ani. Akhirnya, masuk ke kamar itu, saya udah makin enak, saya bilang sama dokter, Dok, saya enak banget dok, saya pengen muntah dok. Boleh nggak dok kamar yang satu sendiri aja? Karena di kan di website ada dok kamar yang one bed, tapi bukan VIP. Kamarnya tuh kamar yang one bed itu di atasnya kamar yang berempat, harganya nggak terlalu mahal, tapi bukan VIP. Mau dong dok kamar itu aja. Abis pak, itu kamar populer banget abis katanya gitu. Ya udah sedih lah saya bilang ya istri saya, udahlah kita doa aja lah nggak apa-apa. Apapun yang terjadi tetap aja kita memperkatakan Tuhan baik, biarin aja.
Kita berdoa, nggak sampai 1 hari loh, hanya hitungan jam susternya datang ke saya. Pak, dokter barusan telepon, dokter udah pulang, dokter telepon. Dokter bilang Bapak boleh masuk kamar nomor 3 di ujung sana. Kamar nomor 3 itu adalah kamar yang namanya suite room. Suite room itu di atasnya, jadi VIP, VVIP, suite room. Itu ada ruang tamunya, ada kulkasnya, ada safety box, kamar mandinya juga kayak hotel. Bapak boleh masuk situ aja. Saya bilang nggak mau, mahal kan? Enggak, kata dokter Bapak boleh masuk situ, bayarnya yang one bed aja. Oh mau kalau gitu, mau. Istri saya tuh lagi beli makanan, saya telepon, cepetan sayang, dokter ngasih kamar nomor 3, cepetan kita pindah sebelum dokternya berganti pikiran, cepetan balik. Istri saya nggak balik-balik, jadi saya ngegeret sendiri tuh yang namanya koper. Dalam kondisi lemah loh, udah lemah banget koper jauh. Susternya hey, no, I'll help you, katanya. Apa gitu, oh, you need wheelchair, kursi roda, enggak, udah jalan. Cepetan sebelum dokter berubah pikiran, cepetan. Sampai di kamar istri saya belum datang juga. Saya langsung ada apa yang saya bisa bongkar, saya taruh-taruhnya di meja. Supaya apa, settle. Biar udah penuh barang lah pokoknya gitu ya. Pas istri saya datang, saya bilang bongkar koper, taruh baju gantung-gantung semuanya udah. Pokoknya biar kelihatan kita udah di sini, udah adem ayam lah di sini udah. Peter sempat datang. Thank you, Peter sama Tante Esther mamanya sempat datang ke sana. Tuhan mengirimkan 80 orang. Saya nggak ngundang-ngundang ya, 80 orang datang termasuk Peter. Saya thank you banget. Saya ada foto, semua yang datang saya fotoin. Tadi saya lihat Peter, saya langsung ingat. Mamanya juga hadir saat itu, mereka lagi cek di sana dan hadir. Sepertiganya saya nggak kenal, yang datang saya nggak kenal. Orang dari gereja-gereja lokal. Saya dikasih enak-enak sama Tuhan, kenapa? Karena besoknya mau dengar vonis. Bener, besoknya datang Dokter Grace namanya. Dokter kasih karunia. Datang dia ngomong gini, Pak, saya kalau dokter dong ngomong terus dia begini dokter, Pak terus dia gini. Itu ngeri banget loh. Dokter ya kalau ngomong terus dia jeda, habis dia jeda terus dia tarik napas. Itu ngeri banget. Aduh apa sih dok, aduh cepetan gitu. Apa sih gitu. Pak, kalau Bapak nggak di kemo, hasil tesnya menunjukkan umurnya Bapak cuma 3 bulan. Itu tanggal 8 Januari. Jadi kalau saya berdiri di sini, ini karena kemurahan Tuhan, bukan karena siapa-siapa. 3 bulan. Kalaupun Pak lama dikit, paling lama 6 bulan. Makanya Ibu Ani 3 bulan meninggal. Saya nangis depan televisi waktu dia meninggal. Beliau dirawat nggak jauh dari saya, di NUH. Setelah itu dia bilang, Pak kami udah racik obatnya keras, sangat keras. Dan mau nggak mau kami harus kasih obat ini. Bapak nggak bisa ditaruh di infus di tangan, infusnya harus ditanam di sini. Ditanam di sini bisa bertahan 1 tahun, harganya juga puluhan juta. Dikasih tahu harganya, mahal banget harganya. Ditaruh di sini. Dia akan diinjeksi masuk kemo, cairan kemonya. Nah, cairan kemonya itu suster bilang begini, kalau itu cairan kemo 1 tetes jatuh ke tangannya dia ketika dia lagi beberes, itu tangannya kebakar. Saudara bisa bayangkan cairan itu masuk, diinjek masuk ke dalam tubuh saya. Selangnya segini panjang masuk ke sini. Itu waktu dimasukin cairan itu 7 hari kali 24 jam. Non-stop, per hari 500 mili. Tes, masuk terus. Karena begitu panas cairannya dan mengerikan. Dia bilang itu akan membunuh semua Pak. Sel baik, sel jahat dibunuh semua. Bahkan organ-organ tubuh Bapak akan hancur. Hancur. Setelah dia selesai bicara, dia bilang, Bapak ngerti? Ya, Ibu ngerti. Sekarang tolong tanda tangan supaya Bapak Ibu tidak suruh rumah sakit, tidak tuntut rumah sakit kalau apa-apa terjadi. Karena ada kemungkinan gini, Bapak akan terkena infeksi, kalau itu di cairan dimasukin, Bapak akan kolaps, masuk ICU, koma, meninggal. Jadi nggak diobati meninggal, diobati juga meninggal. Gitu. Karena keras, dan ini jenis kanker darah yang paling mengerikan, yang paling cepat penyebarannya. Udah selesai, dia pergi, mulai pengobatannya, saya ulang tahun tanggal 12 Januari itu ulang tahun saya sedang di kemo. Jadi dalam keadaan begitu. Jadi kemarin melewati hal-hal yang betul-betul lembah kekelaman. Setelah melewati itu, saya berdoa Tuhan tolong supaya tidak ada infeksi. Infeksi juga.
kena infeksi. Perut saya kena infeksi, masukin cairan antibiotik sampai beberapa bag. Paru-paru saya infeksi. Ini cairan semua di sini. Kalau pagi-pagi bersin ini darah semua yang keluar. Sampai ditusuk dari sini, untuk dikeluarkan cairannya itu sakitnya luar biasa. Dapat 3 botol kecil-kecil segini, dikeluarin cairannya. Infeksi habis sudah. Karena leukosit saya, darah putih saya ngedrop sampai level 0,03, udah habis level darah putih. Darah putih kalau drop berarti pertahanan tubuh kebuka. Padahal harusnya 3,8 sampai 10, saya udah 0,03, udah habis sudah. Jadi akhirnya infeksi, akhirnya saya udah satu poin, saya udah nggak tahan, saya menggigil kedinginan, dari sini menggigil selama 30 menit tuh tempat tidur saya goyang begini, di kepala saya 40 derajat panasnya. Di titik itu saya udah nggak tahan, dokter udah standby, kalau nggak terjadi resusitasi atau nggak dia bawa saya ke ICU. Karena udah titik-titik kematian biasanya kalau kayak begitu. Di situ istri saya cokokin saya perjamuan, dia bisikin di telinga saya, jangan lupa perkatakan Mazmur 91. Di saat itu mata saya udah putih, di situ kata istri saya cerita sama saya, dia udah langsung mikir mau pakein baju apa nanti di peti mati. Dia udah say goodbye, udah bilang goodbye sama saya. Saya terakhir cuma lihat dia nangis di pinggiran saya, pegangin tangan saya, hilang. Saya hilang, udah selesai. Nggak tahu gimana, dokter udah nunggu, nggak tahu gimana, nggak sampai 10 menit, tiba-tiba badan saya kayak dibangunin Tuhan gitu. Blok, bangunnya kaget gitu, kaget gitu ya bangunnya. Keringetannya luar biasa, sampai netes-netes semuanya. Seolah-olah seperti virus-virusnya pada keluar lah semuanya. Ya, semuanya keluar. Dan saya nggak jadi masuk ICU, karena saya pulih ketika dimasukin mesin, dicek suhu tubuhnya turun sampai 36,8. Kemudian di screen-nya ditulisnya begini, normal gitu. Normal, hari itu langsung normal. Saya nggak sampai masuk ICU. Dari awal sampai akhir, nggak pernah masuk ICU. Tapi mendekati titik-titik kematian seperti itu. Sampai-sampai besoknya saya bilang gini, Tuhan terima kasih ya Tuhan tolong aku. Tapi kemarin tuh ngeri loh Tuhan. Tiba-tiba ada suara begini, udah nggak apa-apa, makin ngeri, makin seru nanti kesaksiannya. Aduh Tuhan, please deh Tuhan. Singkat cerita, akhir bulan selesai semuanya. Tagihan rumah sakit naik 3 kali lipat. Saya nggak tahu gimana, ada orang datang yang tadi saya katakan, sepertiga juga saya nggak kenal, ada yang masuk ke bisnis office dan lain sebagainya. Kami pulang dari rumah sakit, bukan sekedar rumah sakitnya kebayar lunas, bawa uang kelebihan pulang. Saya nggak ada asuransi loh, tapi Tuhan saya adalah asuransi saya. Ada seorang bapak datang kepada saya ngomong gini, Pak kalau bulan depan ada tagihan rumah sakit, kasih tahu saya Tuhan gerakan saya untuk bayarin. Saya bilang gini sama dia, saya berterima kasih, saya menghormati. Saya tanpa mengurangi rasa hormat saya Pak, saya tidak akan pernah kasih tahu Bapak. Kenapa Pak? Itu prinsip Pak. Dari awal saya udah ngasih tahu dan saya ngadunya sama Bapak saya di surga. Kalau Bapak digerakkan sama dia, Bapak tanya sama dia aja, jangan tanya saya. Saya tidak akan pernah bypass. Ngerti ya saudara ya? Karena bagi saya itu prinsip. Saya dalam hal kayak begitu saya sangat sensitif dan saya nggak mau melukai hati Bapak saya di surga. Sumber saya dia. Saya mengucap syukur kalau Bapak mau digerakkan. Saya mengucap syukur, tapi sumber saya dia. Dia mengerti, dia diberkati, dia melihat kemuliaan Tuhan, saya juga begitu. Akhirnya jadi luar biasa. Ya. Bulan Februari dicek, dokter masukin saya di kamar lagi. Dia katakan, Pak, ini jarang terjadi, hampir nggak pernah nih kayak gini terjadi. Kansernya 0 Pak, hilang. Bulan Februari awal hilang. Ya Pak kita rawat Bapak dulu ya, kita kasih obat ringan-ringan, nanti 2 kali di sini, 2 kali di Jakarta ringan. Jadi bulan Mei selesai semuanya perawatan saya, bulan Mei sampai bulan Juni kemarin saya dicek lagi terakhir, di situ keluar tesnya hasilnya mengatakan bukan sekedar sel kankernya tidak ada, indikasi ada sel kanker pun tidak ada, hilang. Bahkan perawatan di stop, bahkan obat pun nggak ada. Saya pulang tuh nggak ada obat dok, nggak ada, udah selesai udah. Pertanyaan pertama, dok boleh khotbah lagi? Boleh. Boleh traveling lagi? Boleh, makanya saya ke Surabaya. Gitu. Kemudian yang paling luar biasa terakhir kemarin, semua organ tubuh saya dicek. Kan tadi awalnya kan dokter bilang itu kan menghancurkan organ. Tidak ada satupun yang terluka, semuanya normal dan baik semuanya.
Kalau itu bukan Tuhan, gak mungkin saudara. Paru-paru saya bersih. Yang tadinya nih darah semua yang keluar, bersih total. Perut saya bersih total. Terlalu banyak cerita yang saya bisa ceritakan, tapi saya udah terpaut waktu. Ya, terlalu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Intinya cuma begini, saya mau berikan kepada saudara. Mujizat bisa terjadi kapan saja. Percuma kalau saya dapat mujizat Tuhan, kalau saya tidak diubahkan Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Saya harus diubahkan Tuhan, itu menjadi akhirnya kesembuhan itu sangat berarti bagi saya. Saya diubahkan, istri saya diubahkan, anak saya dua-duanya diubahkan Tuhan. Anak saya yang kedua adalah anak yang cukup pemalu. Kemarin dia retreat sekolahan dengan 15 sekolah yang punya ACE kurikulum. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang gini, Daddy, aku mau khotbah di sana. Kemarin dia khotbah di sana. Anak pemalu loh, aku bilang, kamu khotbah apa? Aku harus ceritain kepada semua orang dan guru-guru. Kan ada ribuan orang datang. Tentang apa khotbahnya? Mazmur 91 dan aku mau masukin kesaksiannya Dedi di situ. Anak umur 12 tahun. Anak saya yang pertama, waktu setelah selesai perawatan, dapat beasiswa dari Biola University, sekolah Kristen di Los Angeles. Dikirimin surat dari rektornya, dibilang kamu dapat scholarship. Kamu dapat beasiswa bisa sekolah di situ. Itu keinginannya dia mau kerja untuk Disney, perusahaan Disney. Karena dari kecil suka Disney. Itu sekolah afiliasi dengan Disney. Dia mau disalurkan bisa kerja di sana. Satu-satu Tuhan pulihkan. Dan bukan sekedar Tuhan pulihkan, hal-hal yang gak pernah kami lihat dan pikirkan Tuhan kasih. Mujizat bisa terjadi asal kita semuanya berubah. Menjadi dewasa seperti Tuhan. Amin saudara, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Berterima kasih buat hadirat Tuhan. Kami berterima kasih buat Roh Kudus yang menyertai kami. Dan kami mengucap syukur bahwa kami bisa sharing dan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka akan mengalami Yesus, mengalami hal-hal besar dalam hidup mereka. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka semua diubahkan Tuhan. Jemaat PD Victory adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Mereka senantiasa setiap hari diubahkan Tuhan. Karakter mereka menjadi karakter baja di dalam Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan kesengsaraan, mereka bermegah justru Tuhan. Karena itu adalah kesempatan di mereka bisa belajar tekun, tahan uji dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak meteraikan firman ini dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Memberkati.